dalam gua-gua itu untuk menunggu hari penghakiman. Nah, itu dari saya Bang Zuma. Silakan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, dimanapun saudara yang sedang nyimak diskusi kami ini, semua data yang dibawa oleh saudara kita Devi itu bercerita tentang orang-orang pada masa itu. Contoh misalnya, satu aja saya ambil. Bercerita tentang rumah tangganya Paulus. Itu berbicara tentang rumah tangganya Kristen. Dikatakan di situ bahwasanya sama seperti nabi-nabi di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga di antara kamu. Demikian juga di antara kamu. Itu berbicara abad pertama. Bukan berbicara di luar daripada masa itu. Jadi Paulus sudah membuka rahasia lemarinya sendiri. Di antara kamu, Petrus membuka, karena ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai 2 Petrus 2, itu bukan tulisan murid Yesus bernama Petrus. Itu diindikasikan tulisan Paulus itu. Di belakangan baru disebut Petrus. Jadi gini, kitab saudara itu mengatakan demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di Antioquia ada beberapa pengajar, ada beberapa guru dan beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jadi Saulus bisa disebut sebagai guru palsu, bisa juga disebut sebagai nabi palsu. Saya terang-terangan aja. Karena tadi pertanyaan saya di Yeremia 23, sengaja saya mengutip di sana, ya di data nomor 14-nya, karena yang dituduh di sana adalah nabi-nabi dari Yerusalem. Paulus lagi. Kemudian Anda terpancing membahas Yeremia 14 nomor 14. Anda kalau lanjutkan data Anda di sana, itu bercerita juga tentang nabi-nabi di Yerusalem. Bukan bercerita di nabi-nabi yang mana. Kenapa? Karena nabi itu bernubuat. Bernubuat tentang apa? Tentang firman Elohim, Tuhannya Bani Israel. Terima kasih Bang Afida. Anda mengambil data 14. Kalau Anda melihat data-data yang ada di dalam kitab saudara itu bercerita tentang bagaimana Tuhan di situ menerangkan nabi itu bernubuat tentang namaku, tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya. Setahu saya, orang Kristen tidak pernah mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya Israel. Berarti yang bernubuat pakai namaku berarti cuman Paulus. Nabi Muhammad tidak menggunakan Tuhannya Bani Israel. Nah, sekarang ketika dikatakan pula di dalam kitab saudara, di dalam misalnya terkait dengan antikristus yang ada yang diterangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Di situ dikatakan muncul di tengah-tengah kita seorang antikristus. Sekarang bangkit banyak antikristus, itulah tanda-tandanya bahwa sekarang ini adalah akhir zaman. Artinya akhir zaman itu tak ada lagi nabi yang diutus kepada Bani Israel. Memang mereka antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Lagi-lagi di tengah-tengah kita itu siapa? Ya Bani Israel lagi. Maksud saya anggota Paulus lagi. Jadi enggak kemana-mana nabi palsu itu. Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus itu sendiri yang ngaku. Nah makanya gini, supaya kita kerucutkan permasalahan, kita jadikan sandaran di dalam Matius 24, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu. Percuma kita mengutip sana sini untuk mencari celah. Karena kenapa? Kalau misalnya mengajarkan cerai dan seterusnya. Di dalam kitab Matius 19 nomor 9 juga Yesus mengatakan apabila engkau menceraikan istrimu. Berarti Yesus juga mengajarkan hal cerai. Nah kemudian itu dalil Bang, Matius 19 nomor 9. Hah? Maksudnya lucu ya? Hah? Aku Yesus berkata kepadamu barang siapa yang menceraikan istrinya, kan gitu, ada diceritakan dalam kitab saudara. Dalam Matius 19 nomor 9. Kemudian Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu.
Mu di situ Bani Israel, muridnya angkatan pertama. Lagi-lagi nabi palsu itu berada di tengah-tengah umatnya Yesus. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah sekarang, nabi palsunya itu dari buahnya kita kenal. Buah itu artinya pengikutnya, ajarannya. Memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu Matius 7, 1 perikop nomor 15 sampai 23. Pertanyaan saya, tadi saya bertanya awal, Nabi Yerusalem itu siapa? Sekarang, siapa yang menjadi pengikut seorang nabi palsu di mana tanda-tanda pengikutnya itu dilihat dengan cara memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pengikut Nabi Muhammad kah atau pengikut Nabi Paulus? Silakan. Ya baik, izin sedikit tadi itu dikerucutkan dari Matius 7, 15 sampai 23. Silakan Bang Depi. Gimana? Lanjut, fokusnya dasarnya tadi Matius 7, 15 sampai 23. Lanjut. Ini diulang pertanyaannya Pak Depi. Ya, begini, bentar dulu ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Bang Zuma. Ya, saya tanggapi dulu. Ya, karena Bang Zuma tadi menyinggung Paulus, Rasul Paulus, kan begitu. Jadi ini saya tanggapi dulu. Ya, pertama-tama Bang Zuma, kalau Bang Zuma ini mengarahkan kepada Rasul Paulus ini tidak sesuai, Bang. Karena kenapa? Di 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya dan 4 ini tadi ya jelas ya, di sini ada nabi palsu ini ya menghujat penguasa atau penebus itu ya, tetapi sedangkan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ini ya selaras dengan ajaran Yesus dan ajaran para rasul-rasul yang lain ya. Pertama-tama ya, Rasul Paulus ini di ajarannya ya di Roma pasal 10 ya ayat 9 ya jelas di situ ya bahwa dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Artinya ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Dan Rasul Paulus ini ya di Kolose 1 ayat 15 mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan atau pencipta ya, sesuai dengan ya Yohanes 1 ayat 3 ya, bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dan juga Rasul Paulus ini Bang Zuma ya memenuhi dia sebagai rasul. Karena kenapa? Ya, mujizat yang Rasul Paulus miliki itu adalah kasih karunia Tuhan kepadanya ya. Di Kisah Para Rasul ya pasal 20 ayat 9 sampai 12, Rasul Paulus ini bisa membangkitkan orang mati. Itu mujizat Paulus ya. Dan juga di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3 dan 5 ya, ketika ular mematok Rasul Paulus ya, bisa dari ular itu tidak mempan sama dia, dan itu sesuai dengan Markus 16 ayat 16 ya. Karena orang percaya itu ya, mereka meminum racun dan bahkan ular pun tidak mempan bagi mereka, dan itu sudah terpenuhi di dalam diri Rasul Paulus. Jadi tidak sama sekali di sini tidak kena ya. Dan apalagi kalau kita singgung ya mengenai Paulus ini, kalau dia ditujukan kepadanya tadi ya, contohnya di Yeremia 3 ayat 1 dan 2 ya, nabi palsu di situ kan mengajarkan kawin cerai ya. Sedangkan Rasul Paulus ini ya di 1 Korintus pasal 7 ayat 8 bahkan dia menyuruh orang agar
tidak kawin pun seperti dia. Kalau orang itu bisa tahan, tapi kalau tidak masalah, artinya silakan kawin, tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya bisa seperti dia, tidak masalah. Jadi semua yang ada di yang dinubuatkan oleh para rasul ini dan juga para nabi ini, Bang Zuma, itu tidak kena kepada Rasul Paulus. Ya, karena Rasul Paulus ini adalah Yesus itu sendiri yang memilihnya. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Ya. Dan juga ya, kalau kita baca ya di 1 Korintus pasal 6 ayat 18 dan 20 ya, di situ Rasul Paulus ini melarang ya percabulan, ya, melarang semua yang namanya dosa itu, apalagi kalau di di Galatia 5 ayat 19 ya, ke-15 buah-buah daging di sana ya. Lah Rasul Paulus melarang itu, tetapi apa yang diajarkan ya? Galatia 5 ayat 22 ada 9 buah roh ya, mulai dari kasih ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kerendahan hati, kemurahan hati, sampai ke penguasaan diri, itu 9. Itu diajarkan oleh Paulus. Jadi tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi yang dimaksud dengan nabi palsu di sini atau Mesias palsu atau antikristus adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan ajaran rasul-rasul yang lain. Saya jawab, Matius berapa tadi? Matius 7. Ya. Nah, yang berseru-seru kepada nama Yesus di situ adalah nabi palsu tadi. Nabi palsu ini artinya dia menggunakan nama Yesus ini ya untuk menipu orang-orang tadi. Jadi udah saya jelaskan tadi, nabi palsu ini dia menggunakan nama Yesus ini untuk menyesatkan orang, memenuhi hawa nafsunya, ya. Nah, jadi itu di 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dijelaskan di sana. Jadi tujuan nabi palsu di sini untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, dia menjual nama Yesus, tetapi perbuatannya adalah jahat. Nah, kira-kira begitu Bang Zuma, silakan. Baik, satu-satunya pemimpin agama yang mengajarkan memuaskan hawa nafsu itu cuman Paulus. Tak ada yang haram dalam ajaran Paulus itu, segala sesuatunya halal bagiku, segala sesuatunya boleh. Jadi Paulus lah yang mengajarkan orang Kristen itu makan segalanya. Andaikan bisa makan tiang listrik pun dimakan sama orang Kristen. Kemudian orang Yahudi berteriak tuh di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh orang Kristen. Ini orang Yahudi yang teriak seperti itu dalam Kisah Para Rasul. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus mengajarkan kalau perlu jangan kawin, itulah yang dikatakan di dalam Matius 24 bahwa ketika pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, maka dia akan menentang firman Tuhan. Firman Tuhannya jelas mengatakan kepada Adam, beranak cuculah yang banyak. Paulus mengatakan jangan beranak cucu, kalau perlu ya kebiri semua biji pelernya, janganlah ada yang punya anak. Kemudian di dalam nubuatan terhadap Abraham dan keturunannya, Allah menjanjikan kepada Abraham akan menjadi bapa segala besar bangsa, segala banyak bangsa, dan juga anak cucunya akan seperti buih di lautan pasir di pantai. Paulus membantai itu lagi, jangan kau beranak cucu banyak. Ini semua bertentangan. Kemudian kalau saudara mengatakan bahwa nabi palsu itu seperti ini dan seperti itu, kenapa enggak lari langsung ke intinya? Jangan promosikan kerasulan Paulus, karena Paulus itu satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang menghapuskan seluruh firman Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Setelah dia menghapuskan firman Tuhan, baru dia bikin firman sendiri. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan begini, jangan begitu. Dia bikin aturan sendiri. Dia mengkudeta Tuhan.
Firman Tuhan di dalam Ulangan 4, jangan kau tambahi firmanku, jangan kau mengurangi. Enggak, aku tidak nambah, aku tidak kurangi, tapi ku hapus semuanya. Dengan menjadikan tumbal si Kristus palsu ini di atas tiang salib, agar aku bisa berleha-leha mengajarkan sesuai dengan seleraku. Jadi Kristus palsu yang diajarkan oleh Paulus ini mengutus Paulus untuk mengajarkan ajaran si Kristus ini kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Kristus palsu dan nabi palsu melakukan mukjizat. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu artinya Yesus palsu, dan nabi palsu artinya utusan Yesus palsu akan banyak melakukan mukjizat. Jadi jangan bangga dengan mukjizat-mukjizat Paulus itu. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi memang menggunakan mukjizat ini untuk nipu orang supaya dianggap dia ini adalah orang benar. Tapi endingnya di mana? Kata Yesus kepada muridnya, Bani Israel adalah satu cakupan kelompok. Dia mengatakan, "Hei murid-muridku sini, kadia waspada kepada orang di luar Bani Israel yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Waspada. Lalu kemudian dia mengatakan, domba itu hanya Bani Israel punya merek. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal. Jadi Bani Israel ini ditanya, wahai Bani Israel, ya paman, dari buah si serigala yang ngaku-ngaku nabi itu, domba itu, kamu bisa lihat. Yaitu orang di luar golongan Bani Yakub membawa namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi bukan Bani Yakub. Itulah dia buah dari nabi palsu itu. Maka pada hari terakhir, mereka yang bukan Bani Yakub yang datang kepadaku dengan bersungut-sungut minta bantuan untuk diselamatkan dari api neraka akan kuusir dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jelas itu saudara. Jadi ketika di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 15 sampai 23, di situ endingnya. Jadi percuma kita bolak-balik mau kemana perginya. Yesus memesan Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Itu intinya. Karena di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Di luar Bani Israel yang memanggil dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Islam kagak, Buddha kagak, Hindu kagak, ateis kagak. Berarti buah daripada nabi palsu dipandang dari sudut Yudaism hanyalah Kristen. Apa bukti? Anda mengatakan merampas. Paulus merampas hukum Taurat, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Apa hubungannya hukum Taurat? Apa hubungannya kitab Tanakh kepada orang Roma? Tapi melalui tangan Paulus menjadi rasul di sana, maka ajaran yang datang untuk Bani Israel pun dirampok oleh Paulus, diberikan kepada Roma. Lahirlah kemudian agama Katolik. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang diberikan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda kenapa bisa ada di agama Katolik? Siapa yang membawa ke sana? Si nabi palsu. Silakan Anda jawab. Ya, oke. Dari pembahasan pernyataan dari Bang Zuma, ya artinya bahwa nabi palsu ini merujuk kepada Rasul Paulus, dan tentu ini yang harus sanggah, ya. Karena Bang Zuma sudah terang-terangan mengatakan bahwa nabi palsu di sini adalah Rasul Paulus. Oke. Jadi saya buktikan bahwa Rasul palsu ini bukanlah Paulus, ya. Pertama-tama di Matius 24 ayat 6 ini, ya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Ya. Jadi, kedatangan nanti nabi palsu ini, ya, dia membawa perang sesuai dengan Matius 24 ayat 6. Sedangkan Rasul Paulus, ya, jangankan dia mengajak orang memerangi orang, ya kan, selama hidupnya pun lebih banyak dia di penjara, ya. Jangankan dia mengangkat pedang, mengangkat pisau dapur, tetapi Rasul Paulus ini pun mengajarkan untuk mengasihi, ya, mengajarkan kedamaian. Galatia 5 ayat 22. Bagaimana mungkin ini kalau ditunjukkan kepada Rasul Paulus? Ya. Dan kalau kita kembali tadi, ya, ke Yeremia 3 ayat 1, ya, dan 2, ya, nabi palsu di situ adalah mengajarkan kawin cerai. Ya, kita baca agar nanti jangan saya dianggap fitnah dalam hal ini, ya. Kita baca, ya, di Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ini, ya, artinya nabi di sini itu mengajarkan kawin cerai, berarti dihalalkan kalau sudah cerai bisa kembali lagi. Tapi di sini adalah kata Tuhan di sini itu mencemarkan negeri itu. Ya. Ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang seperti seorang Arab di padang gurun. Ini Yeremia, ingat, catat di sana, Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Jadi, kalau nabi di sini, ya, mengajarkan, ya, kawin cerai, ya, sedangkan Paulus tadi kalau ditunjukkan kepada Paulus tidak kena, sedangkan Rasul Paulus tadi, ya, mengajarkan agar orang itu pun kalau bisa, kalau contohnya suaminya atau istrinya sudah mati, sudah meninggal, kalau bisa jangan kawin lagi. Ya, jadi Rasul Paulus ini melarang keras yang namanya perceraian. Ya, melarang perceraian. Ya, jadi sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya kalau kita baca, ya, ini, ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Saya coba baca, ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat ayat 7, pasal 1 Korintus pasal 7 ayat 10, pasal 7 ayat 10. Ya, oke, ya. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya, jadi di sini jelas, ya, Paulus melarang perceraian sesuai dengan ucapan Yesus, ya. Kata-kata Yesus di Matius 19 ayat 6. Kita baca Matius 19
Matius 19 ayat 6. Ya, Matius 19 ayat ke-6. Ya. Nah, ini ya, Yesus di sini yang berbicara, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sudah jelas di sini apa yang diajarkan oleh Yesus diteruskan, dipelihara oleh Rasul Paulus. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, satu-satunya agama yang mengajarkan kemudian tentang kesucian terkait dengan hukum laki perempuan itu hanya di Islam. Tidak ada agama, bahkan di Islam itu batasan aurat pun diatur. Ya. Jadi kalau Anda hanya menyinggung Paulus mengajarkan begini, Paulus mengajarkan begitu. Tapi jangan lupa, yang Anda kecam itu justru bertaburan dalam perjanjian lama. Dan Tuhan tidak pernah menghukum kemudian orang-orang yang melakukan pencabulan. Bahkan di dalam perjanjian lama itu perintahnya malah bersinalah, bercabullah, bersinalah. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu ketika mereka melakukan persinahan. Jadi itu nggak jadikan sebagai dasar pijakan membahas tentang nabi palsu. Itu hanya Anda mencari-cari jalan untuk menuduh Nabi Muhammad, tapi tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Daud mengintip orang mandi, istrinya orang. Istrinya orang yang lagi mandi, kemudian ya seperti itulah adanya. Ngeri kalau saya baca Bible. Berbicara tentang kejadian 35, kejadian 38, 2 Samuel 13, Yeremia 2, kemudian Yehezkiel 16, Hakim-Hakim 16. Itu ngeri kali kalau bahas Bible, Bang. Jadi bukan sesuatu yang bisa jadikan rujukan seperti itu. Kalau kita baca Yehezkiel 23, aduh hancur. Bisa rungkat ini Komal. Jadi kembali kepada tema, kalau Anda membawa Yeremia 3 misalnya, justru saya bangga menjadi orang Islam. Karena data yang Anda bawa itu terkait dengan adanya Arab. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah melakukan persinahan seperti diumpamakan lagi ke Arab tuh. Diumpamakan ke Arab. Tapi kalau bercerita tentang persundalan, bercerita tentang persinahan, itu wow, luar biasa dalam Bible. Coba Anda ulang nanti Yeremia 3 yang Anda baca dan Anda selami baik-baik. Apakah itu hinaan kepada orang Arab sehingga Arab dijadikan sebagai contoh? Apakah kemudian ada cerita orang Arab melakukan hal-hal seperti itu? Atau yang melakukan persundalan sampai ada cerita bapak ditidurkan kemudian anaknya gonta-ganti memperkosa bapaknya? Itu nggak ada dari bangsa Arab yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak senonoh. Justru kalau kita melihat di mana di dalam Bible ada persundalan, persinahan yang dilakukan oleh orang Arab, nggak ada. Justru orang Arab sebagai contoh di situ yang tidak melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian kembali kepada tema kita terkait dengan ucapan Yesus. Jangan mengunggulkan Paulus dulu, ucapan Yesus dulu yang Anda uraikan, Anda selesaikan. Waspadalah kepada kalian akan datangnya seorang penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang awal mula? Apakah Nabi Muhammad atau beliau adalah Paulus? Kita terang-terangan aja karena tujuan diskusi ini adalah untuk ya tentu menjatuhkan orang, menjatuhkan agama lawan diskusi. Maka enggak usah malu, sampaikan aja Nabi Muhammad begini, enggak usah malu. Saya pun akan menyangga itu. Tetapi saya pun punya hak mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Penistaan nanti Bang, penistaan nanti. Enggak ada penistaan selama yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Contoh, ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Nah, siapa yang datang kepada murid Yesus yang dinasihati oleh Yesus ini? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Kan Paulus. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi orang Yahudi murid Yesus mengenal
nabi palsu itu dari buahnya. Maka semisal orang Yahudi, murid-murid Yesus punya teropong, dia akan meneropong nih, siapa di antara orang-orang di luar kita nih yang kemudian memanggil Tuhan kita, guru kita sebagai Tuhan, lalu bernubuat, bermujizat pakai nama guru kita. Ah, ditengok, oh ternyata Kristen. Dari mana Kristen ini kemudian mendapat pengajaran? Yang dari nabinya Paulus. Dari Nabi Paulus lah kalian ini mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang mengakibatkan kalian masuk terjerat ke dalam poin tanda-tanda nabi palsu dari buah. Ingat bang. Jangan gelisah begitu Bang Zuma. Saya nggak gelisah bang. Jangan gelisah lah. Coba anda baca kemudian di dalam ketawa dulu lah. Di dalam Matius 5 itu, Matius 7 itu nomor 15 sampai nomor 23 itu. Anda lihat di sana. baru. Anda lihat di situ. Oke, silakan lanjut. Dari buahnya kamu dapat melihat dia kan? Dari buahnya. Apa buahnya? Buah dari nabi palsu ini apa? Memanggil Yesus Tuhan. Bisa langsung tiktokan aja Pak Depi, Bang Zuma, silakan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Nah, pertanyaan saya, buah-buah nabi palsu ini ada di mana, Bang? Silakan. Langsung aja. Iya, oke ya. Iya. Sudah sekian banyak tadi saya menyampaikan seperti apa buah nabi palsu ini. Ya, pertama-tama ya, nabi palsu tadi yang ada di Matius 24 ayat 6 ya. Nabi palsu ini kan mengajar perang, ya kan? Memerangi ya. Memerangi siapapun, menyiksa orang ya. Nabi palsu di sini juga ya. Kalau kita baca di Yeremia 23 ayat 15, saya bacakan Bang ya. Yeremia 23 ayat 15 ya. Nah, ini ya. Yeremia pasal 23 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Ya. Sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ya, jadi nabi palsu di sini Bang Zuma sudah dikasih tahu di sini bahwa nabi palsu di sini dikasih ipu dan minum racun. Nabi dari Yerusalem kan? Terserah mau dari mana, pokoknya di sini Nabi dari Yerusalem itu. Jadi yang saya bacakan di sini. Iya, nabi-nabi Yerusalem itu Bang. Ini hanya saya menyampaikan, artinya apa yang tertulis di Yeremia pasal 23 ayat 15 ini. Ya nah kan? Itu dia kan dari nabi-nabi Yerusalem itu. Oke ya. Jadi kalau abang tuduhkan ini kepada Rasul Paulus tidak pernah makan racun, makan ipu dan minum racun, tidak pernah. Bahkan kematian. Ya, bukan dari situ ucapan Yesusnya, waspadalah nabi-nabi palsu, bukan dari buahnya kau dapat melihat mereka makan racun, tidak ada kayak gitu. Bentar dulu semua ya. Ketika Rasul Paulus mati, bukan mati karena racun, tetapi dia dibunuh. Ya. Jadi dari Yeremia 23 ayat 15 ini, kalau itu ditunjukkan kepada Rasul Paulus tidak kena juga. Ya, tidak kena. Ya. Dan apalagi ya? Karena kalau Yeremia 23 nabi-nabi Yerusalem termasuk yang mati di atas salib. Iya kan abang bilang tadi kan Rasul Paulus kan dari Yerusalem juga kan. Iya. Makanya saya sanggah di sini. Kalau mengenai makan racun Bang, yang disalib itu Yohanes 19 nomor 30, setelah dia diberi asam anggur mati dia. Ini bukan nubuatan Bang, bukan nubuatan Bang. Bukan nubuatan, tapi tanda-tanda dari nabi palsu itu dari Yerusalem kan. Nah, kemudian saya belum siap, abang udah lama tadi dong. Gimana? Oh ya udah silakan. Ya ketawa dulu lah kalau gitu. Oke. Ya oke ya. Begini.
Abang bilang tadi bahwa mujizat-mujizat kepada Rasul Paulus ini adalah tanda-tanda bahwa dia rasul palsu. Malah sebaliknya, Bang. Ya, kalau semua nabi dari Israel itu, ya, dan di luar dari Israel, mulai dari Nabi Henokh, ya, Nabi Nuh, Abraham, ya, sampai ke Yusuf, ya, Musa, ya, dan juga siapa lagi itu, Yosua, Elia, dan Yesaya. Mereka punya mujizat, ya. Bisa saya bacakan di sini apa mujizat-mujizat mereka. Dan Iya, itu tahu. dan sesuai dengan Rasul Paulus, ya, yang saya bacakan tadi di Kisah Para Rasul gimana pasal ini? 20 ayat 9 sampai 12. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Mereka membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Rasul murid Paulus. Yesus yang datang kepadamu, bukan yang Yeremia, Henokh itu nggak datang ke murid Yesus. Jadi bentar dulu Bang Zuma, ya. Soal mujizat yang saya sampaikan ini, Iya, ya. Kalau soal mujizat, ya, sama mujizat, ya, Rasul Paulus di sini artinya bermakna, ada maknanya bagi orang, bagi manusia. Membangkitkan orang mati itu, karena harus menyesatkan. itu adalah perkara yang besar, itu adalah mujizat besar, itu sesuai dengan nabi-nabi yang lain. Justru nabi yang tidak ada, kalau nabi yang tidak ada mujizatnya di sini bisa dikatakan bahwa itu adalah bukan utusan. Karena kenapa? Karena tidak ada karunia Tuhan kepadanya. Nabi-nabi palsu. Jadi silakan nanti Bang Zuma, silakan nanti Bang Zuma cari siapa nabi yang tidak punya mujizat. Saya tidak perlu menyebut namanya di sini. Saya takut. Tapi kalau Rasul Paulus, dia punya mujizat, Bang. Dia sudah menggenapi. Kita baca Markus 16, ya. Markus 24 nomor 24, berani nggak baca? Udah kita baca tadi. Tanda-tanda nabi palsunya banyak melakukan mujizat, betul nggak? Bentar, kita baca nanti itu, bentar ya. Markus 16, ya. Nah, ya. Markus 16 nomor 16. Nah, nomor 17 ayat 17, ya. Injil Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti cuma Paulus yang percaya. Bentar, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Orang percaya. Jadi tergenapi ini kepada Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3 dan 5. Ketika ular mematok, kita baca dulu biar jelas di sini. Ya, saya baca. Itu pakai dalil kita kan? Nah, itu kan. Kisah Para Rasul. Kenapa nggak berani pada baca Matius 25? Nanti kita baca itu. Aku baca siap nanti kita baca itu, enggak apa-apa. Ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Lanjut, kawan. Oke. Saya tahan ketawa saya, Anda suruh ketawa. Dari Markus 16 ayat 17 tadi, ini tergenapi di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ketika Paulus memungut seberkas ranti-ranti dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Puji nama Tuhan, mujizat yang luar biasa sama Paulus ini. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau kita melihat dari Markus 16 itu, Bang, Markus 16 itu hanya berakhir di data nomor 8. Itu ada sisipan kemudian. Anda harus tahu bahwa Markus ini adalah murid Paulus, ya, asisten Paulus. Jadi wajar kalau dia cocok-cocokan untuk gurunya. Tapi kalau ini Anda jadikan sebagai sandaran, orang percaya akan menyertai tanda-tanda tersebut. Berarti cuma satu orang percaya, cuma Paulus aja. Karena orang Kristen suruh kok minum racun mati semua. Aduh, parah. Jadi begini, kawan.
ketika Anda berbicara mengenai Matius 24 nomor 6, Anda mengatakan di situ ada Bang, perang. permisi dulu Bang, saya mau buang air dulu. Bentar ya. Iya, Izin ya. Silakan. Iya, di mute aja Pak Depi, nggak apa-apa, di mute aja. Simpan aja. Sambil kita isi-isi siapakah. Mati bang. Kok cepat kali pipisnya? Bentar dulu Bang Somad. Pipis di Saya tutup celana, kamera Bang, ini. ini. Saya tutup kamera ini. Bentar dulu. Aduh, saudara Depi. Aku takut loh, karena Bang Sumat tadi narasi Pak Depi melakukan mujizat. Banyak mujizatnya. Ih, kayak kena kali. Aduh, saudara Depi ini lah. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ya, dikatakan begini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh, akan dilenyapkan dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu memang dinubuatkan jago perang. Kemudian terkait dengan nabi yang sama seperti Musa juga diuraikan di dalam Ulangan 18 nomor 18. Jadi nggak lari ke situ. Malah kalau jago perang itu ya harus Yesaya 33 nomor 2 itu harus tergenapi. Hukum Tuhan yang menyala-nyala itu harus menghanguskan semua hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi. Maka sang pembawanya harus satria, bukan yang letoi, bukan yang dibunuh. Seorang nabi yang datang sama seperti Musa itu harus tangan kanannya menghapuskan semua hukum-hukum jahiliyah di depannya. Maka dia harus kuat, dia harus sakti, bukan yang malah dibunuh, ditombak di atas salib sama tentara Romawi. Allahu Akbar. Bang Sumat jangan lupa ya, Matius 24 tadi itu keren itu. Aduh, ngeri. Iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang pilihan juga. Jadi mukjizatnya membuat kemudian biji sakar pindah ke dagu, menggantung. Kuping pindah, ya. Kemudian di jidat. Justru semakin banyak mujizat, semakin mendekati tanda-tanda nabi palsu itu. Tapi biarlah teman saudara Depi ini, biarlah sampai buang air dia kan. Kasihan beliau ini. Jangan gitu lah. Jangan framing begitu Mas Sumat. Ada framing terus ini, gimana sih? Bercanda bang, bercanda. Saya udah tahu kalau Iya. abang ada di situ. Enggak apa-apa, enggak Iya. apa-apa. Oke. Ya Silakan, karena Bang. kan tidak mungkin pipisnya 3 liter kan. Iya jadi gitu. Kembali kita membahas tentang nabi palsu. Iya. Tanda nabi palsu itu dari buahnya bang. Kita lihat. Saya sih, kenapa saya terjun di dunia apologet bang? Harusnya saya konsentrasi aja jadi bintang film, ngajar kungfu. Tapi karena saya melihat saudara-saudara Kristen ini butuh bantuan untuk dicerahkan. Karena kalau kita mengharapkan pastor pendeta untuk mencerahkan jemaat, itu sama halnya dia memiskinkan diri gitu loh bang. Iya, di situ dikatakan bahwa tanda-tanda dari buahnya. Buah itu kan adalah pengajaran. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Nah, terkait dengan yang Anda sebutkan tadi, Matius 24 nomor 6, akan terjadi perang, kemudian nabi palsu memerangi dan menyiksa. Anda bisa baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa yang datang kepada murid Yesus dengan memakai nama Yesus, dia akan menyesatkan orang. Janganlah kamu percaya. Tapi di data nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum penyesat itu bereaksi,
dia terlebih dahulu menangkap kamu, menyiksa kamu, menyesa kamu, memasukkan kamu di rumah-rumah ibadat, dan kemudian memenjarakan kamu dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Nah, siapa pelaku penyiksaan terhadap murid-murid Yesus? Itulah penyesatnya, itulah nabi palsunya. Baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12, Bang. Dan kalau Anda mengatakan ada peperangan, memang betul. Masa itu ada peperangan. Bagaimana ketika ajaran Paulus itu terjadi, diterima oleh orang-orang Roma, terjadi penindasan. Orang Roma datang menghancurkan kemudian bait suci, menghancurkan kemudian orang-orang Yahudi. Anda baca di buku 2 MKB. Anda lihat di situ buku Katolik, bagaimana mereka membunuh orang-orang yang membaca Taurat. Siapapun yang ditemukan membaca Taurat itu dibunuh oleh mereka. Siapa pelakunya? Imperium Romawi, Bang. Setelah itu, dilantiklah si rasul ini menjadi rasul. Dilantiklah Kristus yang datang kepada Paulus ini, dia Tuhan. Jadi memang sebelum kata Yesus terjadi peperangan dulu. Baru kemudian nabi palsu itu dilantik. Sebelumnya belum. Nah, nabi palsu ini dari buahnya kata Yesus kamu dapat lihat dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat. Nah, pertanyaan saya yang kedua kalinya, siapa yang mendapatkan tanda buah ini? Apakah umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Itu loh Bang pertanyaan saya. Oke. Ini pertanyaan Bang Zuma ini jelas itu di Matius 24 ya. Matius 7. Oh, Matius 7. Iya. Tapi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Abang. Tapi udah aku jawab tadi itu, Bang. Coba Anda ulang lagi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke. Nah, dibaca. Iya. Matius 7 ayat berapa? 15 sampai 23. Oke, 15 ya. Ayat 15. Ya, perikopnya itu hal pengajaran sesat Pak Depi kalau nggak salah ya. Iya, oke ya. Bentar ya. Aku cinta. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, pertanyaan Bang Zuma tadi ini berarti mengarah kepada siapa? Iya. Iya kan? Dibaca Iya. sampai 23, Bang. Iya. 23 sampai 23. Oke. Iya. Ya. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Pertanyaan Bang Zuma di sini berarti ini mengarah kepada siapa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu mengenal dia. Iya, kata buahnya Yesus. di sini. Iya, buahnya di sini adalah tentu kita baca di sini ya. Memanggil aku Tuhan. Iya, memanggil aku, bentar ya. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Iya, bentar. Nah, Di itu sini siapa itu, Bang? Iya, ini ya. Jawabannya di sini adalah di ayat 21 ya. Bukan Iya. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, apa kehendak Bapa di surga, Bang? Ya, kehendak Bapa di surga itu ya adalah satu. Ya.
percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Bentar Bang. Dari buahnya. Iya, bentar Bang. Pada hari terakhir banyak memanggil aku Tuhan, Iya, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Apakah Rasul Paulus telah melakukan kehendak Bapa? Jelas sudah melakukan kehendak Bapa di sini. Dari Apa buahnya apa kehendak bentar, Bapa? Bang. Ya. Bentar Bang, ya. Nanti saya bertanya nanti. Soalnya udah berapa jam kita mulai belum saya bertanya. Oke ya? Oke ya? Iya. Iya ya. Jadi ini dari buahnya. Oke. Karena Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus ini, tentu kalau dari buah Rasul Paulus tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Memanggil Yesus Tuhan. Iya, dia memang memanggil, tetapi di sini adalah yang maksud dari ayat ini adalah ya, orang yang memanggil nama Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan perintahnya. Tetapi Rasul Paulus ya, dia memang memanggil nama Tuhan Yesus tapi dia melakukan. Ya, dia melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia percaya ya bahwa ya Yesus yang Mesias itu, yang anak Allah itu benar-benar sudah disalibkan, sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara. Ya, itulah kehendak Bapa itu ya, agar semua orang yang percaya dalam nama Yesus ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu di Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana ya, itulah kehendak Bapa itu ya. Dan setelah artinya setelah percaya kepada dia yang Mesias, yang anak Allah ini, yaitu Yesus Kristus, berarti harus kita itu berbuat baik, harus ada buah-buah kasih tadi seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 22. Lalu jadi tidak ada di sini yang bertentangan ya dengan ajaran Paulus. Tidak ada Bang Zuma. Ya, oke. Lalu yang menggenapi pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat itu yang mana? Siapa kalau bukan Paulus? Ini belum terjadi Bang Zuma. Ya? Ini belum terjadi ya. Ini belum terjadi ya, makanya di Yohanes Matius 24 itu ya, itu kan menubuatkan ya tanda-tanda kedatangan Mesias palsu. Jadi bukan begitu. Oke, berarti saudara, Yesus berpesan kepada orang yang ada di depannya nih. Ini saya berbicara dengan saudara Devi. Saudara Devi waspada kepada bom-bom karena dia bisa menelan manusia. Artinya dia akan datang. Ketika saya kata Bang Depi, kenapa sama Bang Bom? Kenapa sama Bapak Bom? dia akan datang kepadamu. Menurut saudara, Pak Bom Bom itu datang kepada siapa? Ketika saya mengatakan kepada saudara, Bom Bom akan datang kepadamu, itu datang kepada siapa Bom Bomnya? Bentar Bang, saya nggak. Kenapa layar saya? Hilang semua apanya? Apa itu? Penonton sih di sini nggak ada lagi, hilang semua. Jaringan kali. Dari penonton kita. Enggak, apa namanya? Takut diusir. Bukan gitu. Kenapa bisa nih ya? Bentar dulu. Ya silakan terus. Lanjut. Ketika saya mengatakan saudara waspadalah, akan datang Pak Bom Bom kepadamu dengan mengaku sebagai perempuan, padahal dia adalah seorang laki-laki yang buas. Menurut pemahaman saudara Depi, Pak Bom Bom ini datang kepada siapa? Ya, datang kepada saya. Ya, berarti nabi palsu tadi ketika Yesus berbicara datang kepadamu, datang kepada siapa? Bukan datang ini, Bang. Menyebut di sini ya, menyebut atau memanggil namaku. Berseru-seru kepadaku. Nomor 15-nya ya kan? coba. Mana? Nomor 15-nya. Nomor 15 ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, silakan Bang. Saya jawab ya.
Jadi datang kepada siapa, Bang? Oke, saya jawab ya. Nabi palsunya datang kepada siapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Nabi Ya, palsunya memang datang kepada orang Kristen ya. Iya. Oke. Iya. Iya, saya jawab ya. Oh, jangan gitu dong. Masa datang? Dengarkan jawaban saya kan begitu. Biar Oke, udah ya. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Iya, Gini silakan. ya. Iya. Rasul Paulus memang dia yang paling terdepan untuk memberitakan kebenaran Injil ini atau kabar baik ini. Ya. Tetapi inilah kehendak Bapa itu. Itulah kehendak Bapa agar semua manusia yang percaya dalam nama Tuhan Yesus ini peroleh keselamatan. Nah, tapi Rasul Paulus sudah melakukan itu, jadi tidak kena kepada Rasul Paulus kalau Bang Zuma mengarahkan ke Rasul Paulus ayat ini. Karena kenapa? Ya, seperti yang Abang Zuma sampaikan tadi, ya Bang Zuma singgung soal peperangan. Ya, Iya. memang kalau di sejarah telah terjadi peperangan pada saat itu, tetapi ya apakah Rasul Paulus sudah ikut pada peperangan itu? Tentu tidak. Ya, apakah Rasul Paulus setelah pertobatannya dia mau menyiksa orang? Tidak mungkin, tidak. Apakah Rasul Paulus setelah dia bertobat dia haus dengan harta? Tidak. Tetapi nabi palsu yang tertulis di sini adalah haus dengan harta. Tidak ada. Ya, itu tidak ya, ada di situ. itulah Di mana? ya, Di mana? di 2 Petrus itu. 2 Iya, Petrus. kita sedang membahas ucapan Yesus, Bang. Ya. Di Petrus itu bukan ucapan Yesus. Ini Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dengan nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Itu kalau Bang Zuma arahkan kepada Rasul Paulus tidak kena. Karena kenapa? Ya, semua ajaran Rasul Paulus tadi sesuai dengan ajaran Yesus dan juga ajaran rasul-rasul yang lain. Ya. Aduh, saudaraku inilah. Ya. Yang datang kepada murid Yesus kan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, dipenjara, disesa, dimasukkan ke rumah-rumah ibadah, dihadapkan kepada raja-raja. Nah, pelakunya itu siapa? Yang melakukan itu kepada murid Yesus siapa? Siapa, Bang? Nggak ada di situ yang melakukan. Iya. Siapa Begini, yang Bang Zuma, menganiaya murid Yesus? Kalau Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus, ya memang saya akui sebelum Rasul Paulus bertobat, yang memang itulah makanya kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 9 itu, ya kita baca ya biar jelas di sana ya. Iya. Kita baca Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Iya, dari ayat 1. Iya. Kena lagi nih. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, dengarkan Bang, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau
perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel." Ya, di ayat ini Bang, ya, memang jelas ya, sebelum Yesus ya bertobat, ya, memang tujuannya ke Damsyik itu untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Tetapi kan di tengah perjalanan itu kan Tuhan Yesus berfirman kepadanya, ya, berbicara kepadanya, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Dan di situ dia menjadi pilihan. Ya, makanya Rasul Paulus ini ya lebih banyak dia memberitakan ya kepada bangsa-bangsa ini ya kabar baik, kabar keselamatan itu daripada rasul yang lain, ya. Makanya semua rasul dia yang lebih banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan itu atau kabar baik itu. Ya. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi tergenapi berarti kalau Anda baca Kisah Para Rasul 22 nomor 4, di situ diceritakan bahwa aku telah menganiaya murid pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Sementara Yesus menubuatkan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya." Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu diniaya, kamu disesa, kamu dibunuh, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, siapa pelakunya? Kisah Para Rasul 22 nomor 4 dan Kisah Para Rasul 9 yang Anda baca, pelakunya adalah Paulus. Intinya penyesat itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus. Siapa pelakunya? Ya Paulus. Setelah dia menganiaya, menggenapi Matius 12. Nomor 43 sampai nomor 45. Di data Matius 12 nomor 45 di situ ada orang Farisi yang disebut angkatan jahat, Bang. Dia kemudian bertobat. Habis dia bertobat, iblisnya keluar. Setelah iblis itu keluar, Bang, iblis itu mengajak 7 iblis lain untuk masuk ke orang Farisi yang bertobat tadi. Sehingga kelakuannya sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat malah jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Dan itu terjadi kepada angkatan jahat yang adalah seangkatan Yesus. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Nah, si jahat yang sudah kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya ini, itu kemudian mengaku angkatan jahat dan mengaku orang Farisi. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 43 sampai 45 tersebut? Matius 12 nomor 43 sampai 45. 12 nomor. Ketawa dulu dong. Oke, ya. Oke ya. Iya. Iya. Bentar ya. Iya.
Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Oke ya. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi, angkatan jahat sesama Yesus yang pernah bertaubat, tapi setelahnya jauh lebih jahat daripada itu, dan dalam dirinya ada iblis? Tidak ada di sini. Tidak ada disebutkan. Ini adalah Ya. Ini Bang, ini perumpamaan. Bukan perumpamaan. Ini perumpamaan, Bang. Ya, makanya Itu baca orang ya, bertaubat, orang bertaubat tadi. Ya, kemudian makanya baca semua di sini, Bang. Artinya satu pasal ini ya satu pasal ini pertama-tama ya, perikop pertama, murid-murid memeti ganu pada hari Sabat. Ya. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Perikop ketiga, Yesus hamba Tuhan. Ya. Perikop keempat, Yesus dan Beelzebul. Yang kelima, yang kelima, tanda Yunus. Keenam, ya. Keenam ini ya, kembalinya roh jahat. Ya, jadi begini ya, Yesus ini ya memberitahukan ya, artinya bagaimana orang ini ya, ini diarahkan kepada orang Farisi ini sebenarnya. Angkatan jahat. Kepada Paulus orang Farisi, Bang. Ya, Paulus orang kepada Farisi. orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kalau Paulus, iya orang Farisi Paulus. Bagus. Kemudian Yesus mengatakan, Yesus dulu. Gantian kita bertanya sekarang, Bang. Udah sedikit lagi, sedikit lagi. Silakan, oke. Di dalam Matius 12 itu jelas sekali bahwasanya orang itu bertobat, lalu iblis keluar, lalu iblis tersebut mengajak iblis yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Ini oknum kan? Iya. Nah, bukan ke dalam tubuh, ke dalam rumah ini, Bang Zuma. Rumah itu badannya, tubuhnya. Coba baca baik-baik itu, Bang Zuma. Silakan. Ulang lagi baca. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, iblisnya berkata, ayat 44, ya. Iblis ini berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih dan tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya, di rumah itu mereka berdiam, bukan di dalam manusia, di rumah. Rumah itu maksudnya itu orang yang bertobat makanya akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Artinya orang ini lebih kacau mereka di dalam keluarga itu. Bukan begitu maksudnya. Ini kalau rumah itu bukan hanya kepada satu orang ini, Bang. Jasadnya orang itu, seisi rumah itu yang dikatakan di sini adalah yang lebih buruk lagi. Seisi rumah, bukan hanya satu orang ini. Kalau kata rumah ini itu seisi rumah. Oke, sekarang orang dalam rumah itu bisa nggak kacau kalau tidak dirasuki setan? Gimana? Kalau nggak dirasuki setan, tidak dipengaruhi setan, bisa nggak kacau? Tidak bisa. Orang itu harus dirasuki sama setan kan? Iya. Nah, coba Anda baca 2 Korintus 12 nomor 7. Jangan dulu lah, ganti kita bertanya. Masa bertanya terus? Masalahnya di situ Paulus mengaku bahwa ada iblis di dalam dirinya. Nanti saya bertanya dulu. Dari tadi Paulus mengaku bahwasanya dalam dirinya itu ada iblis. Enggak, saya mau bertanya dulu. Bentar ya, kita gantian. Ya, silakan. Ya. Oke ya. Yeremia 23 ya. Yeremia pasal 23 ayat 15 ini tentang nabi yang diberi yang makan ipu dan minum racun, Bang. Ya.
menurut Bang Zuma, siapa nabi ini? Itu nabi-nabi Yerusalem. Baca Ya, nomor namanya 14-nya. Siapa Enggak namanya? disebutkan. Namanya nubuat. Nah, Salah satunya mungkin. Apakah ada nabi-nabi di luar dari Israel yang pernah minum racun? Ini jangan lari ke sana, jangan keluar karena ini Enggak, Bang. Yerusalem, Nabi Yerusalem. Kenapa lari keluar? Ya, saya bertanya, Bang, apakah menurut Bang Zuma, ya, artinya baik di dalam kalangan orang Iya. Israel atau di luar Israel, Anda mau memframing, itu Anda mau memframing. adakah nabi yang minum racun seperti ini, Bang? Enggak. Kalau Nabi Muhammad pernah diracun, tapi yang meracunnya bukan Tuhannya Yahudi, yang meracunnya adalah seorang wanita bernama Zainab. Tetapi Oh iya ya. Tuhan saya, Nabi saya kemudian justru memperlihatkan mukjizatnya. Daging yang sudah dimasak tersebut berbicara kepadanya, jangan kamu makan. Karena aku telah dibumbui racun. Sehingga Nabi Muhammad tidak memakan itu daging itu, enggak dimakannya. Iya, terima kasih Bang Zuma jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena biar seimbang kita Bang Zuma ya. Ada enggak dalilnya di dalam kitab Yeremia itu untuk Nabi di luar Yerusalem? Ada enggak? Di sini nggak ada Bang, nggak ada. Ya iya, kenapa harus cari di luar? Nggak apa-apa. Karena enggak nyambung itu, Bang. Oke ya. Kalau Anda mau melihat Nabi di Yerusalem yang kena racun, itulah yang Anda sembah. Ya, oke. Anda baca Yohanes 19 nomor 29 nomor 30. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Bang. Terima kasih Abang sudah jujur ya untuk menjawab ya. Yeremia 3 ayat 1 dan 2. Iya. Ya, oke ya. Saya baca ya Bang ya. Silakan. Yeremia 3. Ya, terus Bentar Bang ya. Yeremia. Semangat, Ya, semangat oke. pada semangat Ya, cari oke, Reno, oke. semangat. Ya, semangat. Ya. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya di sini Bang, ya kan? Jelas kalau di orang Israel itu kan dilarang, itu artinya kawin cerai, itu artinya kalau orang sudah kawin lalu perempuan ini meninggalkan suaminya, dan kalau mereka kembali bersatu dengan suaminya, itu artinya berzina namanya, artinya cemar negeri itu, sesuai ayat di Yeremia ini. Ada Yeremia berapa? Yeremia pasal 3 ayat 1 ayat 1. Nggak ada ceritanya di ayat 1 kayak begitu, jangan dikarang-karang, Bang. Ini Bang, besarkan apa? Besarkan Iya, layar saya, host. silakan Anda tunjukkan. Nggak ada yang kayak gitu, Bang. Besarkan layar saya, host. Oke. Silakan Anda tunjukkan. Ini ya. Iya. Ya, ini ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi Yeremia istri 3 kan? Iya. Hah? Ini. Enggak. Ini ya. Yeremia 3. Iya, Yeremia pasal Oke. 3. Oke, silakan. Nah, ini ya. Jika seseorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku, demikian firman Tuhan. Ya, pertanyaan saya Bang, ya, adakah ya yang mengajarkan, ya, baik dalam kalangan Israel dan di luar Israel, menghalalkan, ya, artinya kawin cerai ini Bang Zuma? Kalau di Islam tidak ada dihalalkan itu menceraikan istri lalu kemudian untuk mencari suami habis itu balik lagi ke kita, itu nggak ada kaidah itu seperti itu, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada.
Kaidah di Islam itu nggak ada. Artinya yang Anda baca di Yeremia 3 ini itu bukan berbicara mengenai tanda nabi palsu. Anda hanya mengada-ngada di situ. Itu bukan tanda nabi palsu, itu pengajaran tentang memudahkannya kemudian zina. Dan itu berbicara mengenai persinahan. Kalau di Islam, Bang, orang menikah itu bukan zina. Yang disebut zina itu adalah mereka tidak menikah. Kalau selama orang itu menikah, maka tidak disebut berzina. Ya kalau contohnya ini kan kejadiannya kan seperti ini kan, ada seorang suami istri kan gini, kan itu ceritanya di sini. Seorang suami istri lalu ya artinya mereka ini sudah sah untuk suami istri kan begitu. Lalu perempuan ini pergi daripada laki-laki ini ya, dan menjadi istri orang lain ya, lalu kembali lagi dia kepada laki-laki ini, ya kan? Jadi terus di sini dijelaskan, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Iya, maksudnya bukan karena jadi di sini, karena ya, dia kembali, bukan karena dia kembali, justru dia bertanya, negeri itu sudah tercemar. Kenapa kau ingin kembali kepadaku? Bukan dia gara-gara menikahinya kembali lantas dikatakan tercemar, enggak. Oke, kita baca baik-baik, Bang ya. Iya, silakan Anda baca baik-baik. Silakan. Ya. Kita ulangi ya. Iya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Itu tanda tanya. Nah, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Itu, Bang. Iya, Ya, orang jadi pengertiannya begini. Kalau seorang perempuan ini kembali kepada laki-lakinya tadi atau istrinya kembali kepada suaminya tadi, itu tidak boleh di sini. Berzina. Ya memang nggak boleh, itu berzina namanya. Oh iya ya. Anda punya istri, Bang. Anda ceraikan, lalu dia kawin sama orang lain, lalu pulang ke Anda, itu nggak boleh, itu berzina namanya. Nggak bisa. Oke, itu haram. Bang Zuma, coba kita kembali ke tema ya, karena ini sudah melebar ini. Karena itu bukan berbicara mengenai nabi palsu, Bang. Anda hanya ingin mencari. Bukan berbicara untuk luar, nabi di luar, karena ada penjelasannya juga dalam Bible. Itu hanya untuk Yerusalem, Pak Pendeta. Ya, itu berbicara mengenai zaman Yosia, Nabi Yosia. Saya tahu itu, saya paham itu, udah pernah saya bahas sampai di akar-akarnya itu, Bang. Ya, kembali lagi, silakan Bang Zuma lagi. Kembali lagi ke topik yang tadi belum terjawab. Ya, itu tadi tanda-tanda nabi palsu itu. Dia menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Saya ingin membaca sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21. Di situ dikatakan begini. 20-nya begini. Demikianlah kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Kemudian supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena dalam hidupku di bawah hukum Taurat Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau ada orang yang mengaku kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku Taurat meskipun dia tidak menganut Taurat, kepada orang yang tidak mengaku Taurat dia ikut-ikutan menjadi pengaku tidak ikut Taurat, itu orang menyamar atau tidak? Menyamar. Jadi siapa yang masuk kepada orang-orang Yahudi nyamar-nyamar seperti orang penganut Taurat, padahal dia mengaku, padahal sesungguhnya aku tidak taat kepada hukum Taurat. Itu siapa itu, Bang? Yang menulis 1 Korintus 9 itu siapa? 1 Korintus berapa?
1 Korintus 9 Ayat? 20 dan 21. Oke, kita baca ya. Iya. 1 Korintus 9. pasal 9 ayat 20 dan 21. Berat paman, berat. ya. Baca, berfirman dalam hati dulu, Bang. Habis Bentar itu ya. baru. Iya. Kita cari Habis dulu. itu. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan mereka. Saya ulangi, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah Hukum Taurat. Nomor Apa 21. pertanyaannya situ, Bang? Nomor 21. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertanyaan saya, tipikal seperti ini, nyamar-nyamar seperti itu ketika dia menyamar seperti seperti orang Yahudi dan menyamar sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, padahal dia tidak taat kepada hukum Taurat. Menurut saudara, itu apa namanya? Serigala nyamar domba atau bukan? Begini, Bang, saya jelaskan ya. Iya, silakan. Iya, seru ini. Iya. Kenapa Rasul Paulus melakukan nyamar hal seperti ini? domba? Ya, sudah jelas tadi tujuannya agar dia memenangkan jiwa-jiwa orang itu, untuk memperoleh keselamatan mahkota. Jadi dia nyamar seperti domba, kan? Ya, itu tujuannya. Jadi begini, Bang. Tahu. Saya jelaskan ya. Contoh, ya kan? Contoh, ya kan, setiap suku, setiap daerah itu kan beda-beda budayanya beda-beda, hukum adat, ya kan? Jadi kalau Rasul Paulus ya tidak menyesuaikan diri di sana, ya, dengan budaya, dengan hukum-hukum daerah tersebut atau suku tersebut, tentu orang itu menolak dia. Jadi supaya orang ini menerima dia, tentu dia harus menyesuaikan diri dulu di sana. Itulah pengertian dari ayat ini, agar dia memenangkan nanti orang-orang itu. Iya. Jadi dia nyamar seperti domba, kan? Iya. Nubuat Yesus apa tadi? Oh, jangan disamakan di situ, Bang. Iya. Oke, gantian kita bertanya ya. Oke ya. Iya. Gantian kita bertanya ya. Aduh, parah ini. Bentar, Bang Zuma. Gantian kita bertanya ya. Parah. Oke. Gantian bertanya lah. Silakan. Ya, saya bacakan ya, izin ya, satu dalil ini tadi. Padalah. Lanjut. Iya. Silakan, Bang, pertanyaannya. Yang paling saya baca di sini ya. Iya, silakan. Ini di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Iya, silakan.
Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan saya di sini, Bang. Ya kan? Adakah ya Iya. Onde-onde. jangan gitulah. Janganlah ya. Ini ya. Adakah nabi nabi yang menolak kematian, kebangkitan Yesus itu? Sini. Ada enggak, Bang? Saudara, izinkan saya tertawa sejenak. Iya. Allahu Akbar. Inilah bahayanya kalau minim ilmu. Silakan Bang Zuma, silakan jawab. Iya, baik. Karena ini judulnya nabi dan guru-guru palsu. Iya, baik. Iya. Ada beberapa item yang Anda harus pahami dari 2 Petrus 2 ini. Karena ini juga pernah saya ajarkan beberapa calon mu'alaf dan alhamdulillah berhasil. Yang pertama di 2 Petrus 2 ini, Abang, itu bercerita tentang orang-orang yang disurati oleh Petrus. Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Jauh aja Bang Zuma. Kamu di situ siapa? Ya, siapa nabi palsu di sini? Siapa nabi palsu ini? Kita harus tentukan dulu kamu itu siapa? Siapa nabi palsu yang menyangkal Yesus itu sebagai penguasa dan juga sebagai penebus. Bukan begitu. Saya bacakan ya. Nanti bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Iya. Ya? Oke, sudah. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Oke, udah ya. Nah, kata kamu di situ siapa, Bang? Itu dulu. Demikian juga di tengah-tengah kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Ya, orang Kristen. Berarti di tengah-tengah orang Kristen ada guru-guru palsu. Ya, masuklah guru-guru palsu ini, nabi palsu ini masuk untuk menyangkal penguasa yang menebus itu. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat? Iya, memasukkan pengajaran sesat, iya. Berarti dia adalah guru di tengah-tengah Kristen. Nabi palsu bukan hanya guru. Iya, berarti nabi ini mengajarkan pengajaran sesat, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Iya. Betul? Oke. Berarti di tengah-tengah Kristen ya? Iya. Yang hidup pada zaman itu ya? Bukan hanya pada zaman itu, kamu ini sampai kapan ini terjadi ini Bang Zuma? Ini kamu jangan membias kemana-mana. Oke, sekarang saya jawab. Ini kan judul perikopnya udah jelas nabi dan guru-guru yang palsu. Iya betul. 2 Petrus dia mengunci dirinya sendiri. Sekarang jawab aja Bang Zuma, jawab aja. Siapakah kira-kira? Saya akan menjawab. Siapakah nabi? Nabi yang menyangkal Yesus sebagai penguasa dan juga penebus? Oke, baik. Saya akan menjawab setelah saya mendapatkan data dari saudara. Yang pertama, kamu di situ Anda mengatakan orang Kristen. Di tengah-tengah orang Kristen itu akan muncul pengajar-pengajar palsu di mana orang itu mengajarkan, memasukkan ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah orang Kristen itu. Oke? Bukan di luar Kristen, dan itu di zaman itu juga. Nah, endingnya di mana? Ketika Anda mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan menyangkal Yesus, padahal di situ tidak ada kata Yesus. Dia hanya mengatakan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penebus itu? Penguasa orang Kristen siapa Bang Zuma? Penguasa, menyangkal penguasa Tuhan. Penguasa ya Tuhan orang Kristen siapa? Tuhan orang Kristen siapa? Oke, Anda mengatakan Yesus. Oke. Yang menebus orang Kristen siapa? Anda mengatakan Yesus. Tapi Anda keliru. Silakan sekarang Anda buka Yesaya
63 nomor 9. Oh, Enggak, jangan lari ke situ, Ini jangan lari surat ke situ. Petrus. Ini Yang surat kita bahas Petrus. ini, yang kita bahas ini adalah surat Petrus. Anda Surat memberikan Petrus insight. bukan, Iya, Petrus bukan, orang Yahudi. bukan kepada Yesaya. Petrus orang Yahudi. Ya Yahudi. Oke, berarti harus merujuk kepada kitabnya Petrus. Sekarang kalau Anda membaca Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus duta enggak? Gimana? Yesus utusan enggak? Ya dia utusan. Bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Aku, bukan Yesus. Jadi saudara, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel harus dengar. Host, gedein sedikit lah layar ini biar agak besar kita semua. Dengar. Lanjut. Anda baca di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang telah ditentukan untuk menjadi seorang perantara. Kenapa melebar kemana-mana Bang Zuma? Tunggu Ini sabar dulu. pertanyaan Supaya saya tadi saya ya. meluruskan. Pertanyaan saya ya, Saya meluruskan, saudara. siapa nabi Saya yang meluruskan. menyangkal penguasa dan penebus? Siapa nabi itu? Paulus, yang dimaksud di situ Paulus. Oh, nggak ada Paulus, bahkan Paulus Makanya mengajarkan. izinkan saya berbicara. Kan Anda bertanya, berarti sesi saya menjawab kan? Iya. Nanti Anda sanggah. Oke. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9 jelas dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Anda sudah salah di situ dengan mengatakan penebus itu Yesus. Tetapi aku sendirilah, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia itu siapa? Elohim, Tuhannya Yahudi. Apa buktinya? Apa buktinya? Ucapan Yesaya 63 nomor 9 ini. Saya buktikan. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarkan baik-baik. Orang Israel harus tahu. Anda bukan orang Israel kan? Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus Kristus. Yang adalah orang yang terpilih oleh Tuhan. Yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk melakukan mukjizat. Tanda-tanda. Kekuatan. Yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Jadi yang penebus di dalam 2 Petrus 2 itu bukan Yesus, tapi Elohim. Contoh, Bang ya, contoh. Saya kasih contoh. Keluaran Matius 26 ayat 27 ya. Yohanes 1 ayat 18 Bang Zuma, Yohanes 1 ayat 29 ya, Yohanes 3 ayat 16. Di situ Yesus yang menjadi penebus. Oke. Ya. Oke, silakan. Tapi izinkan saya bertanya boleh? Oh, janganlah, jawab dulu pertanyaan saya. Belum. Oke, saya akan menjawab, tapi saya minta data dari Anda supaya saya jelaskan. Keluaran 29. Silakan jawab dulu. Siapa Iya, saya nabi? Siapa nabi yang menyangkal penguasa? Satu-satunya nabi yang bernama Yesus dan satu-satunya nabi. Enggak, Anda menipu, Anda sudah enggak sehat diskusi. Sekarang begini. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus. Tidak ada kaitannya di situ, Bang Zuma. Jangan menjawab pertanyaan saya. Jangan melebar kemana-mana. Sabar dulu. Itulah korban penebus salah. Yang menebus orang Yahudi di situ siapa? Kutanya dulu. Kenapa melebar kemana-mana ini? Yang menebus orang Gimana Yahudi. ini, Os? Ya Saudara, biar diselesaikan dulu. jangan tegang dulu. Jangan takut. Ditanggapi Pak Depi. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaan saya, di dalam Keluaran 29 nomor 14 itu siapa penebus dosa di situ? Elohim, biar cepat. Elohim. Yang kita bahas di sini Bang Zuma, surat Petrus, bukan perjanjian lama. Saya ingin meluruskan mindset, cara berpikir Anda.
dengan mengatakan Yesus sebagai penebus. Ya saya buktikan nanti ayatnya, saya buktikan Yesus sebagai penebus. Saya juga buktikan bahwa Yesus bukan penebus. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kok lari kemana-mana ini? Ya sudah, kalau gitu kita berhenti diskusinya. Iya. Berarti nggak bisa menjawab kan? Bukan tidak bisa menjawab, bukan tidak bisa menjawab, kawan. Saya bertanya sama saudara. Iya, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi di situ penebus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi yang menebus dosa? Enggak. Enggak ada itu. Di situ dikatakan ambillah sapi itu, lembu itu. Yang saya tanyakan ini iman kami orang Kristen, bukan orang Yahudi, Bang Zuma. Sabar. Ini kan yang kita bahas 2 Petrus ini, 2 Petrus pasal 2, bukan perjanjian lama. Kalau Anda mengambil Yesus sebagai penebus, maka saya juga mengatakan Yesus dan tai sapi satu level. Kenapa takut menjawab ini? Kenapa takut? Loh, saya sudah menjawab loh. Anda ingin menipu saya. Itu. Anda ingin menipu saya dengan mengatakan penebus itu Yesus. Oke, saya bacakan ya. Sabar dulu. Saya ingin tahu dari Anda dulu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Ya sudah, Anda turun kalau gitu. Anda turun. Karena udah keluar dari tema. Anda penipu. Anda turun. Sip, babami. Setan Anda itu. Penipu Anda itu. Karena saya sudah permalukan. Kalau Anda mengatakan 2 Petrus 2 di situ Yesus sebagai penebus, berarti Anda juga harus mengakui tai sapi juga adalah penebus. Karena dalilnya jelas di dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, bakarlah tainya, bakarlah kulitnya, bakarlah dagingnya di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Pertanyaan saya kepada si tolol tadi itu, si bodoh, apakah sapi di sana, tai sapi di sana penebus dosa? Bukan katanya. Loh, jelas-jelas dikatakan itulah korban penebus dosa. Siapa yang menebus dosa di situ? Tai sapi kah? Bukan tai sapi. Bukan tai sapi yang menebus dosa. Demikian juga Yesus bukan penebus dosa. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Tuhan yang melakukan itu semua melalui perantaraan Yesus. Seibarat Tuhan melakukan penebusan itu semua melalui tai sapi. Goblok, tuyul. Kukira kamu itu bisa diajak sebagai teman diskusi yang jujur. Ternyata kamu sama aja dengan pengikut-pengikut setan yang lain. Kupikir kamu itu orang yang jujur. Saya pikir kamu itu orang yang meskipun sehat, tetapi ternyata kamu sama aja sama orang gila yang lain. Kalau Yesus itu sebagai penebus, berarti kau juga harus jujur mengakui tai sapi juga itu penebus. Jangan tai sapi kau tolak, Yesus kau bilang penebus. Sementara Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan? Yesus utusan. Berarti bukan dia, koplak. Bukan utusan, Yesus utusan. Yesus utusan. Berarti bukan dia. Aku sendiri. Bukan dia sang utusan, tapi aku sendirilah yang menebus. Buktinya, Yesus, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Saya nggak suka. Kupikir kamu itu orang baik. Ternyata dalam senyummu itu, ya, menyiratkan sama yang diterangkan dalam 1 Korintus 9 tadi. Kepada orang ini aku nyamar ini, kepada orang ini aku nyamar ini. Gitu kawan ya. Saya tidak suka kepada pembohong, penipu. Saya paling anti diskusi, tapi cobalah Anda jujur mengaku itu. Oke? Iya kan Bang Zuma enggak disebutkan kan tadi nama Yesus di situ penguasa dan penebus? Enggak disebutkan. Enggak. Apa buktinya? Bahwa yang disebut di 2 Petrus 1, 2 dan 4 itu adalah Paulus. Apa buktinya? Dia menyangkal Yesus, satu, dan juga menyangkal Tuhannya Yesus. Ketika Tuhannya Yesus mengatakan, kena Bang Zuma. Waduh.
Iya, karena ini banyak kata-kata yang ini tadi agak marah Bang Zuma tadi. Memang Yang ini jelas silakan Bang. dari awal itu juga saya sudah skakmat dia. Dari awal saya udah skakmat dia itu tadi. Ternyata dia masih ingat gua gitu loh. Iya, jadi Jelas nyata ya. adalah nabi palsu itu, lihat buahnya. Nabi palsu itu menurut Matius 7:15 ke bawah itu adanya di Bible, bukan di tempat lain. Ya, jadi nabi palsu itu ada di Bible. Pasti Bang Juma setuju. Apa ciri-ciri nabi palsu itu? Ya lihat buahnya, lihat pengajarannya, apa yang diajarkan gitu ya, Bang Juma ya. Betul. Itu maksudnya. Betul, benar. Tapi si penipu tadi ini mencoba untuk mencari satu sama. Dia mau mengarahkan kemudian kepada Nabi Muhammad, tapi nggak bisa, nggak ada jalannya. Si tulul ini nggak ada jalan, si idiot yang tadi itu. Saya cuman karena kurangnya oten sampai saya melayani si idiot. Saya tahu kok dia idiot. Idiot, setiap ada saya katakan data, dia baru baca di Bible-nya. Memang idiot. Tapi pintar menipu, ahli dalam nipu. Ahli dalam menyesatkan. Gitu. Nggak bisa kamu mau membodoh-bodoh saya. Saya paling anti sama orang yang bahlul. Asal Anda tahu, apalagi yang pura-pura bahlul. Canda Bang Zuma. Iya. Tadi Yeremia yang dia bacakan itu kan semua itu berbicara tentang Yerusalem. Itu ku baca Ya. juga itu Bang Zuma. Sudah aku katakan itu berbicara Yerusalem. Saya bukan orang awam dalam Bible. Aku bilang jangan ragukan pengetahuan saya tentang kitabnya orang Kristen. Saya nggak turun menginfakkan nyawa saya kalau saya sudah tidak menguasai Bible dulu baru saya turun. Saya tanggalkan semuanya, mempelajari Bible berpuluh tahun supaya kalian tercerahkan. Coba Anda nilai keadaan yang tadi itu. 2 Petrus 2 itu tidak bercerita tentang Yesus. Tapi Anda memahaminya Yesus. Kenapa? Karena Anda ingin Yesus itu menjadi Tuhan saudara. Padahal kaidah pengajaran Yesus tidak bisa lepas dari pengajaran perjanjian lama. Itulah kenapa ada kitabnya orang Yahudi kalian ambil. Hanya kalau nubuat ambil. Kalau giliran penebus tidak mau ambil. Tidak ada hubungannya dengan kitab Yesaya. Kalau Yeremia ngambil gitu. Yesaya untuk Yesus mati disalib ambil. Tapi kalau giliran penebus tidak mau. Padahal dalilnya dikatakan Yesaya 63. Di dalam segala kesesakannya bukan seorang utusan. Berarti bukan Yesus. Tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dengan kasihnya. Dia siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus utusan, bukan seorang utusan. Bukan Yesus dong. Tetapi kok dia korban? Oh, Yesus bukan korban. Tapi Yesus menebus. Yesus tidak pernah menebus. Tadi malam sudah dibahas itu, Bahlul. Sudah dibahas semalam itu. Bahwa yang kau sembah, yang kau anggap Kristus itu adalah Sibilisisis yang keluar dari kubur. Semalam itu sudah gugur. Artinya malam ini juga harus gugur. Jangan kau kembalikan lagi. Bahwa yang menjadi penebus itu adalah si kucluk. Yang kau katakan mati terkutuk itu. Jangan. Kupikir berjenjang diskusi kita ini supaya kau berilmu. Tapi cuman kayak begini percuma. Untuk apa kau hadapi saya, orang yang paling ditakuti Edis? Tapi caramu begitu berdiskusi. Tidak begitu caranya orang memberikan edukasi itu harus jujur, saudara. Di situ di Yesaya 63, Yesaya 63:9. Dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan duta, bukan utusan. Dengan kata lain, bukan Yesus. Tetapi dia sendirilah Sang Elohim yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menebus mereka dengan kasih dan belas kasihnya. Nah, bagaimana kedudukan Yesus terkait dalil ini? Aku, Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang,
yang bisa berbuat itu cuman Dia, Sang Penebus. Dialah yang menebus. Apa pembuktiannya? Saya ambil Keluaran 29 nomor 14. Firman Tuhan datang kepadanya, ambillah sapi itu, lembu itu, dagingnya, kulitnya, eeknya bakar di luar kemah. Itulah korban penebus dosamu. Pertanyaannya, apakah sapi yang nebus dosa? Tadi dia menjawab, si idiot itu, Tidak, bukan. katanya. Loh, disebut sebagai korban penebus dosa. Kenapa bukan dia? Berarti benar Yesaya 63:9, bukan duta, bukan sapi, bukan utusan, bukan Yesus, tapi aku sendirilah. Itu satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah menjadi tumbal. Yesus tidak pernah menjadi korban. Apa buktinya? Tadi sore saya sudah membuktikan itu. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi tidak ada koma di situ ya, jangan mau ditipu. Kristus koma Tuhan, nggak ada koma dalam bahasa Yunani. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya sebenarnya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kalau mau disingkat, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Kristusnya Tuhan maksudnya. Kristusnya Tuhan di kota Daud. Hari itu juga dia lahir, hari itu juga dia Kristus. Bukti bahwa yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Di mana? Di mana? Ada yang tahu? Kisah 2:36. Kisah 2:36 dan Roma 14:9. Subhanallah, menghandi guru saya yang pintar. Untuk itulah Yesus yang kau salibkan itu mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, agar dia menjadi Kristus. Bagaimana bunyinya Kisah Para Rasul 2, Bang Handi, nomor 36? Elohim membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Ya. Jadi yang mereka salib ini baru jadi Kristus. Kenapa? Karena marah, murka sudah Tuhan. Wa qaulihim, karena ucapan mereka, maka dia dihukum mereka. Karena mengatakan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa, maka dihukum ucapan itu. Dihukum mereka ini. Maka apa? Benarlah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim kemudian di dalam surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Bagaimana di situ diterangkan bahwa Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan bagi mereka. Sama. Tuhan mengangkat yang mereka salib untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Sama dengan Al-Quran. Begitu saudara ya. Jadi tolonglah diskusi itu yang jujur. Jangan cakupannya nipu, nyesat. Sama seperti yang ada di 1 Korintus 9 itu. Jangan kayak gitu. Nggak suka. Karena kita ini tujuannya bukan kalah menang. Tujuan kita ini, kalau kita sudah diundang seperti ini, berarti kita hargai undangan itu. Artinya tujuan kita adalah memberikan edukasi kepada anak bangsa. Bukan untuk kalah menang. Begitu saudara ya. Jadi maafkan saya, saudara siapa namanya? Levi, saya katakan Anda idiot. Anda belum layak untuk berdiskusi dengan saya. Panggil Estra Soru atau pendeta yang ada telalatnya, siapa namanya itu? Yang ada telalat di burungnya tuh, siapa namanya? Joshua Tewu. Panggil Joshua Tewu dengan Estra Soru. Dua langsung hadapi saya kalau berani. Kalau mereka berani. Tapi bawa akal. Jangan seperti pengakuan si Joshua Tewu itu gini. Pokoknya memang bodoh. Pokoknya Tritunggal itu apapun katakan saja, yang penting Tritunggal itu benar. Anggap saja apapun kau katakan, yang penting Tritunggal itu benar. Nah, itu orang sinting namanya itu. Orang gila itu. Sudah gila itu yang kayak gitu-gitu ya. Izin, Jangan Bang Zuma. Iya, silakan. Dikit, karena tadi ada yang lucu nih. Iya. Mau menyerang tapi tidak kesampaian. Tidak sampai tadi. Lanjut Bang Zuma. Yang jelas Iya, ini memang- Bang Joma, kalau Iya, saya silakan. sebagai pendengar yang baik sesuai topik, dia tidak berani menyebut siapa nabi palsu yang ada di Bible.
Mestinya dia jawab itu. Jangan nyebrang di luar Bible. Karena di Iya. situ waspadalah terhadap nabi palsu yang datang Kepadamu. Nah, 2 Petrus juga begitu, Bang Andi. Iya. Makanya tadi dia terjebak. Siapa kamu di situ? Kristen. Berarti di tengah-tengah Kristen itu ada pengajar palsu yang memasukkan ajaran palsu. Siapa itu? Itulah yang diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Di tengah-tengah kita berasal antikristus. Memang dia sungguh apa yang dikatakan di sana? Siapakah penyesat itu? Siapakah nabi palsu itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, Yesus bukan manusia. Berarti tergenapi kan? Begitu saudara, sayangnya kalian tidak mau jujur. Oke, sekarang kalau ada yang mau jujur, siapakah nabi palsu itu yang ada di Matius 7:15 sampai ke bawah yang datang kepadamu? Paulus. Ini ada Karena- Kristen di sini nih, ada yang murtad kayaknya Iya, nih katanya. selamat malam, yuk kita bahas dulu. Saya bisa buktikan Muhammad nabi palsu dari Al-Quran di dalam surah Al. Wah, si haleluya ini mah. Dibisuka. Nggak ada ilmu. Dibisuka. Turunin ini babi ngepet, aku gak pernah satu Tidak kali. ada, tidak ada diterangkan nabi palsu di Al-Quran, Dek. Enggak ada, Dek. Nggak ada. Enggak ada Kalau nabi gini palsu loh. diterangkan di Al-Quran, Dek. Kalau Nabi Muhammad Anda katakan nabi palsu, ya pendiri republik ini yang mengutip dari Al-Quran palsu semua dong. Indonesia merdeka dengan kepalsuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga berkat rahmat Allah palsu dong. Jadi Indonesia merdeka palsu dong. Berani lu bilang palsu begitu? Keluar dari Indonesia kau. Masih mau kau datang besok? Oke, Iya, kita sapa. jadi tidak ada di dalam Al-Quran Wah, kena lagi akun coy. Kena. Teman-teman, kita pindah di Apis Ultra ya. Ini akses multigastnya kena. Kita coba pindah di Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Apis Ultra, teman-teman. Kalau ini nanti teman-teman cari ya, tulisannya Apis Ultra, APIIS Sultra, spasi Sultra, huruf